kita sudah tahu bahwa pendidikan itu bukan persoalan yang remeh-temeh. Pendidikan merupakan suatu desain bangsa melihat ke depan. Karena mendesain pendidikan itu sama dengan memimpikan suatu bangsa itu akan menjadi apa. Apakah bangsa itu akan menjadi sangat maju tergantung oleh pendidikan yang sekarang ini berjalan. Kalau bangsa itu akan sangat mundur ke depan juga sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang terjadi sekarang. Kita memang sejak kedatangan Belanda diperkenalkan sistem sekolah, di mana sistem sekolah ya sudah mereduksi banyak kebijakan-kebijakan lokal yang pernah dipraktekkan di dalam sistem pendidikan non sekolah, mulai dari padepokan, kemudian vihara, kemudian pedukuhan, dan pesantren. Itu direduksi oleh pendidikan sekolah karena selalu diisukan pendidikan model non sekolah itu adalah pendidikan tradisional. Karena tradisional maka dianggap tidak maju. Karena dianggap tidak maju maka tidak mewakili semangat zaman. Apakah benar demikian? Padahal kalau kita lihat secara kritis, ya di mana sekolah itu sendiri mendapatkan kritik yang tajam oleh orang barat sendiri. Salah satu kritik yang mengemuka keras antara lain oleh pemikir yang namanya Ivan Illich, ya. Dia adalah pemikir yang sangat kritis terhadap pendidikan, yang sangat mereduksi kemampuan yang sesungguhnya dari peserta didik atau murid, ya. Dan dia bahkan mengusulkan suatu masyarakat tanpa sekolah, deschooling society, ya. Ini karena kepercayaan dia terhadap sekolah, di mana sekolah itu mendesain ya muridnya untuk menjadi sesuatu yang direncanakan dalam kurikulum. Ya, murid tidak diberikan kemerdekaan untuk merancangkan dirinya sendiri untuk menjadi apa, tetapi melalui sekolah manusia itu diformat menjadi sesuatu yang dimaui secara deduktif, pemikiran deduktif. Bukan anak yang memiliki kemampuan tertentu dan anak itu sendiri yang menentukan apa dia ingin kembangkan dari potensi dirinya itu. Karena itu sekolah bagi Ivan Illich itu justru menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat. Karena terbukti lulusannya itu hanya menjadi manusia-manusia yang hanya bisa bekerja pragmatis. Dia merupakan manusia-manusia yang menguasai alat-alatnya saja, tidak bisa menciptakan sesuatu yang kemudian bernilai kemanusiaan. Ini terbukti dengan krisis peradaban yang makin hari makin menajam sampai hari ini. Kemudian juga kritik datang dari Paulo Freire. Ini seorang pemikir yang dari Brasil, ya, yang sangat kritis. Dia mengamati terutama pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk di negaranya dia sendiri di Brasilia, bahwa praktek pendidikan adalah praktek penindasan. Dia menggunakan kata-kata oppression, menindas, ya. Jadi praktek pendidikan adalah praktek penindasan. Siapa yang menindas? Tidak lain dan tidak bukan adalah para guru. Dan kalau di perguruan tinggi ya tentu para dosen. Penindasan di sini artinya bukan seperti penjajah, bukan. Tetapi murid atau mahasiswa itu dijadikan objek, sementara guru dan dosen adalah subjek. Ya, jadi makanya muncul kata pembelajaran, ya, bukan pendidikan. Karena pendidikan itu lebih dialektik, ya, lebih kepada hal-hal yang sifatnya menyentuh rohani. Kalau pendidikan itu lebih mendidik karakter ketimbang transfer of knowledge. Nah, di dalam pembelajaran yang ditekankan adalah transfer of knowledge. Sementara di pendidikan adalah transfer of values, transfer of spirituality, transfer of experience, itu ada di dalam pendidikan. Nah, dari kata-kata pendidikan kemudian direduksi menjadi kata-kata pembelajaran, ini menunjukkan satu paradigma dari yang spiritualitas, yang dimensinya itu rohania, menuju ke materialitas. Jadi cara berpikir yang mestinya holistik, di dalam pendidikan itu berpikir holistik, tidak linier, ya, karena manusia diletakkan
ya peserta didik itu diletakkan sebagai subjek yang aktif, bukan subjek yang pasif. Nah, ini yang dibawa, ya, yang dikritik oleh dua orang ini. Maka dia mengusulkan pendidikan yang memerdekakan manusia. Ya, baik Ivan Illich maupun Paulo Freire itu mengusulkan suatu model pendidikan yang memerdekakan manusia. Pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang menindas. Karena kritik yang disampaikan Paulo Freire misalkan, ya, dibayangkan bahwa di dalam sistem sekolah itu otak manusia itu dianggap sama. Ya, kemudian otak itu berusaha dibuka, kemudian diisi oleh pengetahuan yang sama. Karena asumsinya peserta didik atau murid itu membutuhkan sesuatu yang sama. Akibatnya menghasilkan lulusan-lulusan yang seragam. Apalagi kemudian distandarisasikan, distandarkan, pengetahuannya distandarkan, ya, keterampilannya distandarkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi standarisasi itu kemudian dijadikan suatu acuan untuk menilai keberhasilan pendidikan. Pendidikan tidak dinilai outputnya itu dari karakter yang terjadi di dalam peserta didik itu atau murid. Ya, pendidikan lebih dilihat dari produk yang konkret, tapi dia tidak dilihat dari sisi-sisi humanitasnya. Ini yang betul-betul dikritik sistem sekolah, sistem perguruan tinggi modern oleh dua pengamat atau filsuf pendidikan abad 20 belakangan ini. Sahabat-sahabat semua, adik-adik mahasiswa dan para dosen, mari kita mencoba mengeksplorasi pikiran-pikiran kritis itu untuk mencoba mempraktekkan sistem pendidikan yang kita desain, ya, bersama-sama dan menghormati peserta didik menjadi peserta yang aktif, bukan peserta yang pasif. Ya, karena kalau kita terjebak dengan model ini, akibatnya adalah kita terjebak pada prosedur-prosedur baku. Ya, apabila kita mendidik itu tidak melewati prosedur-prosedur yang ditentukan oleh lembaga, ya, dalam hal ini, ya, institusi yang menguasai sistem pendidikan itu, maka kita tidak diberi kewenangan untuk menjudge bahwa pendidikan kita itu berhasil atau tidak. Padahal pendidikan berhasil atau tidak itu akan sangat bisa diketahui, ya, apabila manusia itu nanti akan berada di masyarakat. Kiprahnya di masyarakat itu yang penting, bukan ketika dia lulus. Ya. Jadi demikianlah praksis pendidikan itu mestinya harus dilihat. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita berkaca, bercermin pada apa yang sudah menjadi model pendidikan Rasulullah. Karena Rasulullah itu menekankan pada pendidikan keteladanan. Jadi manusia itu harus menjadi manusia teladan sebelum dia menjadi pendidik. Karena mendidik itu adalah transfer of values, ya, mendidikkan sesuatu yang bersifat ruhaniah. Maka kemudian akan terjadi satu induksi di mana murid-muridnya itu juga akan menjadi manusia yang luar biasa dalam arti punya spiritualitas yang tinggi, yang kemudian akan mempengaruhi kinerja-kinerja yang lain-lain di dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Jadi seperti itulah pendidikan seharusnya dilihat.